Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, sudah berhasilkah menginstal MySQL Workbench dan terhubung ke server yang di Singapura? Sudah. Sudah bisa ya, saya? Albert juga sudah bisa ya? Good. Baik. Nah, kalau begitu, ini mari saya tunjukkan beberapa hal. Nanti kita akan, saya sudah meninggalkan satu tautan di situs kuliah, itu yang berisi cara menggambar. Nanti menggambar diagram database. Nanti model database yang harus digambar itu saya jelaskan. Ya, tapi saya ingin menunjukkan sesuatu. Oke, share. Oke, baik. Ini kelihatan ya, sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau Anda lihat, ini kan MySQL Workbench, ini sudah terhubung ke server yang di Singapura. Ini saya beri kode AWS-SYN. Ya, AWS itu Amazon Web Service, SYN itu Singapura. Nah, kalau kita lihat di layar MySQL Workbench ini, di sebelah kiri ini, itu ada navigasinya. Ya, lalu di bawah ini ada skema. Skema itu database. Ya. Nah, yang di ruangan sebelah ini itu adalah tempat kita nanti untuk mengetikkan perintah-perintah SQL, ya, Structure Query Language yang akan dieksekusi oleh server. Ya, nanti ini ada penjelasannya tersendiri. Lalu ini hasilnya, outputnya. Kalau ada contreng hijau seperti ini, lingkaran hijau dan contreng putih, ini sukses. Kalau merah itu gagal. Ya, dan gagalnya kenapa? Itu akan ada pesannya. Seperti ini contohnya. Error code-nya 1007 tidak dapat membuat database karena database-nya sudah ada. Ya. Nah ini di dalam dunia IT, errornya apa dan kalau ada kodenya apa itu penting sekali karena berbagai macam error itu ada beda-beda. Ya. Saya dulu kalau jadi support itu paling sebel kalau ada yang mengatakan errornya apa, nggak tahu gitu ya, celaka itu. Ya, minimal kalau nanti kalian tuh melihat ada error, diperhatikan errornya itu apa, pada saat kalian sedang melakukan apa, lalu apakah ada pesan errornya apa. Akan sangat membantu kalau ada nomornya ini, ya, karena bisa ditelusuri. Oke. Nah, lalu di sini di bagian navigator ini ada dua tab sebetulnya, yaitu administrasi dan skema. Administrasi ini terkait dengan status maupun tata kelola servernya, sedangkan skema itu terkait dengan database yang ada di dalam. Oke, kita lihat administrasi dulu ya. Kita bisa melihat ini jarak jauh ya, server status itu bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, running ya. Jadi ini statusnya jalan. Ya. Nih, running ada di sini. Kemudian kita bisa melihat berbagai macam kinerjanya. Indikator, sorry ya, ada koneksi, ada berapa koneksi di sana, CPU load-nya bagaimana, ini masih kosong ya, karena nggak dipakai kan, lalu traffic-nya bagaimana juga kecil, ya. Nanti InnoDB apa itu kita jelaskan nanti, dan segala macam. Jadi ini kita bisa melihat secara sekilas, ya. Kalau mau lebih lengkap itu ada di dashboard ini. Nah, di dashboard ini ada berbagai macam status, ya. Nah, yang perlu diperhatikan misalnya, ya, ini server status ini kalau misalnya CPU load-nya itu terlalu tinggi, terus ini kan masih hitam ya, kalau biru seperti ini dan ini ada di atas, itu berarti kemungkinan bebannya terlalu tinggi. Perlu dipikirkan apakah perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ya. Cara meningkatkan kapasitas nanti kita bahas. Kemudian misalnya ini buffer itu adalah semacam area memori cadangan. Kalau ini masih di bawah seperti ini 15,6% aman. Tapi kalau dia terus-menerus di 100%, berarti mungkin buffernya kurang besar, perlu diperbesar. Ya. Caranya ya agak teknis, tapi nanti saya kira tidak perlu dibahas. Tapi kalian paham bahwa ini indikator itu ada artinya, gitu ya. Kemudian dashboard tadi, ya ini bisa dilihat berapa statement SQL yang dieksekusi jumlahnya. Ya, berapa insert ini macam-macam, nanti kita bahas tersendiri apa artinya ini. Ada berapa klien yang terhubung dan lain sebagainya. Ini semua itu untuk tata kelola server sangat dibutuhkan. Meskipun mungkin itu bukan materi di perkuliahan kita. Ini laporan kinerjanya bisa kita lihat, saya total memorinya ya ini
total memorinya ini, total memori event. Ini mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Ya, saya lihat ada. Nah ini misalnya, masing-masing dari Anda itu mengambil jatahnya berapa memorinya. Nah, informasi ini itu berguna untuk tata kelola, tapi juga berguna untuk keamanan. Keamanannya bagaimana? Keamanannya adalah nanti kalau ternyata rata-rata user itu katakanlah misalnya 100, lalu ada yang 110 atau bukan 110, misalnya rata-rata user 100 kok ada yang 300 sampai 400. Wah, ini berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mengapa kok user tertentu menyimpang dari rata-rata? Ya. Karena kemungkinan biasanya kalau ada aktivitas yang tidak normal, itu berarti ada sesuatu hal yang negatif sedang terjadi. Mungkin sedang dihack atau bagaimana. Ya. Ini memori, BIOS, dan lain sebagainya. Jadi ini ada artinya ya, tapi bisa dilihat. Ya. Oke, lalu ada statusnya, ya, semacam. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah skema. Nah, ini jatah database kan. Skema itu sama dengan database. Di dalam database itu kalau kita lihat itu ada tabel, ada view, ada store procedure, dan ada function. Nanti kita bahas secara tersendiri gitu ya. Nah, oke. Jadi misalnya saya akan ambil contoh MyDB ini sudah saya siapkan. Sudah ada beberapa tabel, 1, 2, 8 tabel ya. Dan belum ada isinya sih. Nah, ini masih kosong ya. Masih kosong, belum ada isinya. Ya. Ini lalu tabel-tabel yang lain juga begitu. Ya. Nah, salah satu kemampuan MySQL itu adalah membuat model data dari database yang sudah ada. Ya. Dan tentunya nanti kalau kalian menggunakan kemampuan modeling, itu kalian bikin model lalu bisa jadi database-nya. Ya. Jadi dari database yang sudah ada dibuat modelnya bisa, dari model dibuat menjadi database juga bisa. Kalau dari model ke database itu disebut sebagai forward engineering, jadi maju. Kalau dari database menjadi model itu disebut sebagai reverse engineering. Nah, ini sekarang akan saya tunjukkan bagaimana melakukan reverse engineering. Ya. Ini di reverse engineering. Jadi ya, ini di menu di tab database dan ada reverse engineering. Ya. Oke, ini tinggal ada wizardnya, next. Ya. Dia akan ngecek dulu. Kalau tidak ada error, jadi ini yang akan saya pakai adalah MyDB ini ya sebagai contoh. Database apapun bisa di reverse engineer. Ini dia sudah selesai membaca. Ada 8 ya objek karena ada 8 tabel, tinggal dieksekusi. Eksekusi selesai. Next, ya, dia sudah selesai. Nah, inilah gambarnya. Jadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana? Ya? Kan aku sekalian nyoba. Iya Pak, yang baru. Ini masih terjebak di errornya ini karena memang belum ada datanya. Oh iya. Punya bukan masih kosong. Ya, memang belum ada. Ini MyDB ini saya buat memang untuk contoh hari ini. Oh. Ya, dan ini saya belum bisa nyoba ya. Iya bisa, tapi nanti ya kalau sudah ada datanya baru bisa, ada tabel-tabelnya baru bisa. Kita pelan-pelan. Oke Pak. Tapi bagus. Ini menjadi satu pelajaran bahwa kalau memang kosong ya error, gitu kan? Karena nggak ada barangnya. Bagus, kamu mencoba itu bagus. Jadi bisa tahu, gitu kan? Begini loh, kalau kita belajar, itu kita tidak hanya belajar dari sesuatu yang benar, kita belajar dari sesuatu yang salah. Ya. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya, ini kok nggak bisa? Lah, kenapa nggak bisa? Oh, setelah dilihat, ini ternyata belum ada database-nya, ya nggak akan bisa. Begitu. Ya, bagus Esa. Ya, jangan khawatir, ini nggak masalah. Jadi ini ya, nanti kita belajar bagaimana membuat ini dan kemudian di forward engineers, gitu. Ya, oke. Bisa tutup saja, don't save, nanti gampang. Ya, jadi ini
bisa di reverse engineer. Ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah kalau kita diminta untuk memperbaiki satu aplikasi basis data. Saya kembali ke sini dulu aja. Dan ada masalah, ya, itu kita bisa melihat modelnya terlebih dahulu. Dan 8 tabel itu nggak ada apa-apanya. Ya. Satu aplikasi itu bisa punya database dengan ratusan tabel. Maka kalau kita lihat satu persatu mungkin kita nggak tahu. Ya. Per tabel kita lihat itu sulit. Ya. Kita ya sama seperti Anda ujian, open book, tapi bukunya ada 100, gitu, tebel-tebel. Cari jawabannya kan mesti bingung, ini di mana. Nah, maka perlu ada gambarnya untuk kita tahu, petanya untuk kita tahu. Nah, itu gunanya reverse engineering. Oke. Tapi nanti kita bahas bagaimana cara menggambarkannya dan untuk majunya. Ya. Oke, nah pelajaran MySQL sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk materi utama yaitu mengenai ini model data dalam organisasi. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mengapa kok model data itu levelnya di organisasi? Jadi, di dalam manajemen, ya, dalam satu organisasi, setiap kali Anda membuat keputusan kan butuh informasi. Betul ya? Itu sudah ditanamkan dari dulu. Keputusan yang rasional itu butuh informasi yang berkualitas. Nah, salah satu ciri khas atau karakteristik dari informasi yang berkualitas itu adalah bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya. Nah, supaya informasi itu berkualitas, di dalam organisasi itu harus hanya ada satu sumber informasi. Hanya ada satu versi kebenaran. Itu apa? Yaitu database yang dimiliki organisasi. Ya. Seperti nilai kalian. Kalau kalian melihat transkrip, ya, itulah versi yang paling benar dari nilai kalian. Tidak ada versi yang lain. Nah, bagaimana kalau ternyata terdapat banyak berbagai versi informasi yang berbeda? Ya, Anda bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir ini apa yang terjadi. Misalnya ketika pemilu, ada banyak informasi mengenai kandidat tertentu, partai tertentu, orang tertentu yang berbeda-beda. Ada yang membela, ada yang menjatuhkan. Demikian juga dengan saat ini. Kalau Anda lihat peristiwa yang terjadi di sekitar Anda secara nasional, hal-hal seperti itu, kontroversi, pro dan kontra itu terjadi setiap saat. Dan ada berbagai versi informasi mengenai hal yang sama. Ya, kalau dalam kehidupan sosial politik silahkan. Ya. Tapi dalam bisnis nggak bisa ada berbagai versi yang berbeda. Informasi itu hanya boleh ada satu versi. Ya. Itulah mengapa kalau di dalam satu perusahaan, ya, untuk informasi itu di-share ke pihak luar, misalnya ke wartawan, media massa, masyarakat umum, itu pasti melewati satu bagian, yaitu bagian humas atau public relation. Ya. Informasinya gitu. Istri saya itu di perusahaan tempat dia bekerja ada humasnya, dan mereka itu setiap kali misalnya ada permintaan wawancara, istri saya diwawancara atau ditanya atau bahkan memberikan seminar misalnya, itu sebelum acaranya, misalnya ketika istri saya harus memberikan seminar, istri saya presentasinya itu diperiksa oleh bagian humas, dicek informasinya benar atau tidak. Benar di sini dalam artian ada versi yang untuk internal, ada versi yang boleh di-share ke pihak eksternal. Ya.
Bukannya mau menutup-nutupi informasi, tidak. Tetapi memang ada informasi yang hanya untuk konsumsi internal, ada informasi yang untuk konsumsi eksternal. Dan itu kelihatannya dalam satu diskusi itu, jadi kalau internal itu dulu di tempat istri saya bekerja itu ada satu program namanya Kick the Competition, gitu kan. Nah, tapi itu internal, hanya karena supaya semangat mengalahkan pesaing, gitu kan. Maka kick, tendang pesaing, gitu kan. Tapi dan itu sempat dalam satu diskusi terlontar oleh istri saya, wah peserta seminar kaget, kok kasar banget sih ditendang-tendang gitu kan. Wah salah bicara ini. Maksudnya itu mengalahkan pesaing. Kalau mengalahkan pesaing nggak ada yang protes, tapi begitu menendang pesaing protes, wah kok kasar gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali ke maka di dalam organisasi itu model maupun data dan informasi itu hanya berasal dari satu sumber. Nah, dan data itu dimulai dari model terlebih dahulu. Kita buat modelnya, dan kemudian baru nanti diwujudkan model itu ke dalam data yang real. Oke, nah modeling data itu menggunakan, kalau database itu menggunakan yang disebut sebagai Entity Relationship Diagram, ER model. Ya, ER model itu terdiri dari entitas, entity, dan relationship. Entitas itu bisa berupa orang, tempat, objek, peristiwa, konsep, ya. Relasi itu hubungan antar entitas, dan tiap entitas itu punya atribut, yaitu karakteristik dari entitas tersebut. Mahasiswa misalnya, mahasiswa itu punya karakteristik, ada namanya, ada alamat, ada tahun masuk, dan lain sebagainya. Mahasiswa punya relasi dengan dosen pembimbing, punya relasi dengan mata kuliah, kelas, gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kotak itu adalah entitas, ya. Kemudian garis ini itu adalah relasi. Nah, kalau digambarkan, nah, yang namanya relasi itu bisa dengan dirinya sendiri, satu entitas, bisa dengan dua entitas, satu entitas, ataupun dengan tiga entitas. Nanti kita bahas secara khusus. Ya. Nah, di dalam membuat model data, itu pertama kita harus jelas dulu aturannya apa? Business rules. Nah, business rules itu apa? Business rules itu adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi aspek dari satu bisnis. Contohnya apa? Anda bisa lihat di dalam peristiwa pendaftaran kelas KRS. Siapa yang boleh ikut proses KRS? Semua mahasiswa aktif. Nah, gitu kan. Nah, apa definisi mahasiswa aktif? Sudah membayar biaya tetap, misalnya seperti itu. Ya. Apa definisi mahasiswa? Wah, mahasiswa nanti akan diturut ke belakang lagi. Mereka yang lolos seleksi masuk dan kemudian menyelesaikan semua kewajiban administrasi mahasiswa baru. Nah, jadi mahasiswa. Jadi nggak bisa orang ikut daftar Atmajaya, ikut tes, lolos, tapi tidak membayar, bisa dianggap mahasiswa? Nggak bisa. Orang lewat di depan kampus tidak bisa dianggap sebagai mahasiswa. Ya, ada definisinya, dan itu membatasi. Nah, oke. Mahasiswa bisa nggak tidak aktif? Bisa. Nggak bayar, misalnya cuti kuliah, atau karena kesulitan keuangan tidak membayar biaya tetap, maka mereka tidak bisa disebut sebagai mahasiswa aktif. Ya. Atau lulus, sudah lulus, atau 7 tahun tidak selesai, ya terpaksa drop out. Itu juga bukan mahasiswa aktif. Ya. Definisi seperti ini itu kelihatannya bukan sesuatu yang penting, tetapi di dalam kehidupan nyata ini nanti menjadi sangat penting. Contohnya ya, beberapa kali pendaftaran kelas itu ada mahasiswa yang komplain ke dosen pembimbing akademiknya, Pak, Bu, saya tidak bisa login ke sistem KRS, saya nggak bisa daftar kelas, nggak bisa masuk. Wah, dosen pembimbingnya bingung. Ternyata setelah ditelusur, mahasiswa yang bersangkutan belum bayar biaya tetap atau SPP tetap. Ya nggak bisa, gitu kan? Apapun alasannya, belum membayar SPP tetap, itu berarti tidak bisa KRS. Karena apa? Bukan mahasiswa aktif. Ya.
Gini, kelihatannya sepele tapi ini sangat penting. Ya. Nah, dari mana business rules ini? Ya, ini business rules ini diturunkan dari kebijakan, prosedur, peristiwa atau fungsi tertentu. Ada aturannya. Ya. Misalnya, kalian ambil mata kuliah tertentu, itu ada aturannya, ada kurikulumnya. Kurikulum itu ada SK-nya, SK rektor. Jadi tidak sembarangan. Nilai, mengapa A itu minimal 85, itu ada aturannya. Ya. Ada SK-nya. Dan tentunya ada kebijakan dan lain sebagainya. Ya. Ini juga menyatakan struktur dari bisnis tersebut. Ya. Misalnya, kalau KRS itu yang bisa input data adalah mahasiswa untuk memilih kelas. Saya nggak bisa, saya itu bahkan belum pernah lihat program pendaftaran kelas yang kalian pakai. Ya. Kaprodi, Bu Pratiwi nggak bisa apa-apa juga. Bu Pratiwi itu bisa membuka dan menutup kelas, tapi tidak bisa mendaftarkan kalian. Kalian itu bisa mendaftar kelas ataupun membatalkan pendaftaran, tapi nggak bisa membuka atau menutup kelas. Jadi itu ada strukturnya. Ya. Dan ini kemudian mengendalikan maupun mempengaruhi perilaku di dalam satu organisasi. Seperti tadi, nggak bisa bayar kalau nggak bisa ikut KRS kalau belum bayar SPP tetap. Nah, maka kalau sudah tahu tidak bisa bayar SPP tetap, ya harus ada caranya. Mungkin kesulitan keuangan, ya nggak apa-apa. Itu normal terjadi. Apalagi di masa pandemi. Sebelum pandemi pun mahasiswa yang tidak bisa membayar SPP tetap ya ada. Lalu bagaimana cara? Ya ada kebijakan, ada aturan, itu bisa dilaksanakan. Ya. Satu hal ya kalau saya itu, kalau ada aturan itu ya ditaati. Boleh tidak suka pada aturan, tapi jangan kemudian dilanggar. Aturannya yang dirubah. Ya. Jangan kemudian karena tidak suka aturan dilanggar. Nggak bisa seperti itu. Ya. Lalu business rules ini harus diekspresikan di dalam kata-kata yang akrab dengan user. Ya, mahasiswa aktif itu mungkin bukan sesuatu yang untuk Anda, apa sih mahasiswa aktif itu maksudnya? Apakah aktif di UKM, apakah aktif bertanya, dengan. Tapi kalau jelas sudah membayar SPP tetap, wah itu sudah jelas gitu ya. Kita semua akrab dengan hal itu. Nah, di dalam aplikasi menggunakan software manajemen basis data, ini business rules ini diimplementasikan. Maka, kalau kalian akan KRS, itu sebelum KRS dimulai, itu sudah ada satu database berisi mahasiswa aktif. Semua mahasiswa yang sudah membayar SPP tetap. Ya. Dan itu yang dipakai sebagai dasar KRS. Mengapa kalau kemudian misalnya hari Senin sudah mulai KRS, mahasiswa baru bayarnya hari Senin. Tapi hari Senin itu nggak bisa dia langsung KRS, harus nunggu. Kenapa? Ya karena ada data mahasiswa aktif yang sedang dipakai ini, ya sedang KRS. Kalau dimasukkan ke situ datanya nanti membuat aktivitasnya terganggu. Maka harus nunggu proses KRS selesai, data dimasukkan, baru bisa. Nah, ini ada aturan untuk membuat business rule. Satu, itu sifatnya deklaratif. Apa? Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah membayar SPP tetap. Bukan cara membayar SPP tetap. Ya. Lalu harus presisi, jelas, dan kita semua sepakat artinya. Ya. Tidak ambigu. Kata-kata mahasiswa aktif saja itu ambigu. Aktif apa maksudnya? Aktif UKM, aktif bertanya di kelas, persensinya 100%, apa-apa. Tapi aktif dalam artian sudah membayar SPP tetap, itu jelas. Ya. Atomik itu artinya satu pernyataan saja. Ya. Istilahnya kalau kalimat itu ya satu kalimat sederhana, bukan kalimat majemuk. Jadi kalau misalnya mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah membayar SPP tetap atau mahasiswa yang ini atau wah itu malah jadi ambigu. Ya. Lalu konsisten. Ya. Artinya orang Atmajaya maupun orang di luar Atmajaya tahu belum bayar SPP tetap ya nggak bisa kuliah, selesai. Ya. Kemudian diekspresikan di dalam bahasa natural. Bahasa natural itu adalah bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Distinct artinya apa?
tidak redundant, tidak ada dua business rule yang sama, ya, dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dan data, nama data itu juga harus ada, ada aturannya supaya bisa dipakai, ya, supaya mudah digunakan dan tidak menimbulkan masalah. Satu, menggunakan terminologi yang biasa dipakai di dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. NPM, nomor pokok mahasiswa, itu adalah kegiatan yang kita pakai sehari-hari. Ya. Punya arti, ya, dan tidak perlu dijelaskan dengan melihat nama datanya sudah tahu. Nama lengkap, oh ya sudah tahu, nama lengkap ini berarti nama lengkap. Bukan nama depan, bukan nama tengah, bukan nama belakang. Nah, perkara nama ini misalnya ya, ini sering sekali membuat masalah karena orang Indonesia itu mengenal nama hanya satu, yaitu nama lengkap. Dan kadang orang Indonesia itu namanya hanya satu kata. Ya. Nah, beberapa orang sudah mulai dua kata. Dulu almarhum ibu saya itu sempat kesulitan karena nama almarhum ibu saya itu hanya dua kata. Dan ketika ibu saya akan naik haji oleh pemerintah ketika bikin paspor, itu namanya harus tiga. Depan, tengah, dan belakang. Wah, ibu saya bingung gitu kan. Untungnya ibu saya itu dulu tidak mengadopsi nama almarhum ayah saya. Ya. Jadi ibu saya itu tidak pakai nama ayah saya. Nah, sehingga ketika harus tiga nama, ya ini menggunakan nama ayah saya. Ya. Ini contoh nama. Ya. Kalau keluar negeri, negara-negara barat itu mereka mengenal nama depan dan nama belakang. Ya. Nah, ini bahkan ada nama tengah juga. Ya. Harus unik. Data mahasiswa isinya mahasiswa, jangan dicampur dengan dosen. Ya. Nah, nanti ini sebentar lagi kita mungkin akan punya program S3. Sepertinya sedang dirintis. Nah, nanti itu data mahasiswanya apakah akan dibedakan mahasiswa S1, S2, S3. Sekarang saja kita sudah punya S1 dan S2. Ya. Nanti kalau ada S3, bagaimana ini? Apakah akan dibedakan atau jadikan satu? Teman saya kuliah dulu, itu dia S1, S2, S3 di universitas yang sama di Australia. Nomor mahasiswanya di-recycle. Jadi dari dia mahasiswa S1 sampai S3 itu nomor mahasiswanya sama. Tidak ada bedanya. Kalau di Atmajaya, itu nomor mahasiswa NPM itu pasti berbeda. Kalau Anda masuk sebagai mahasiswa S1, tergantung prodinya apa, itu ada kodenya di NPM. Kalau nanti Anda lulus dan masuk S2, NPM Anda akan baru. Gitu ya. Oke. Unik, bisa dibaca. NPM orang tahu nomor pokok mahasiswa, nama lengkap. Jangan membuat misalnya XYZ, gitu. XYZ itu apa? Ya. Dan terdiri dari kata-kata yang ya disepakati. Ya. Biasanya kata-kata yang disepakati itu asal itu merupakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu enggak masalah. Tapi jangan pakai bahasa gaul atau jangan pakai bahasa yang aneh-aneh. Ya. Ya bisa diulang dan juga sintaksisnya standar, yaitu tadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan data itu harus didefinisikan. Ya. Apakah data itu fakta atau terminologi? Ya, punya arti tertentu atau itu fakta. Misalnya, nama itu fakta. Ya. Alamat itu fakta. Contoh, nanti kita lihat. Entitas. Entitas itu bisa berupa manusia, tempat, objek, peristiwa, atau konsep. Ya. Nah, di dalam satu organisasi yang ingin datanya disimpan. Anda sebagai mahasiswa itu ada beberapa data Anda yang disimpan oleh universitas. Ya, nama jelas, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP mungkin, ya, mungkin hobi, tapi makanan kegemaran tidak. Nama pacar misalnya juga tidak. Apakah makanan kegemaran dan nama pacar itu bukan sesuatu yang ada pada diri Anda? Iya, ada pasti. Ya. Apakah itu bukan fakta? Ya, fakta.
Ya. Makanan, kegemaran, dan nama pacar itu bukan khayalan, gitu kan. Tapi itu tidak relevan untuk Atmajaya. Ya. Ini nama orang tua mungkin relevan, tapi kalau nama tetangga jelas tidak. Meskipun itu sama-sama fakta. Dan tipe entitas itu adalah kumpulan dari entitas yang atributnya sama. Jadi Esa ya, dan Alex sama. Ada nama, ada NPM, ada alamat, ada tanggal lahir, dan lain sebagainya. Maka itu menjadi tipe entitas mahasiswa. Nah, kalau entity instance itu adalah anggota dari entity type itu. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau entity type-nya itu employee, karyawan. Instansinya apa? Namanya siapa, alamatnya di mana ini. Nah, entitas itu harus berupa objek, ya, yang punya banyak anggota. Jadi kalau hanya satu, ya nggak bisa. Ya. Objek yang terdiri dari atribut berganda. Atributnya beberapa. Dan ini adalah objek yang coba kita modelkan. Ya. Entitas itu tidak boleh berupa user atau output. Jadi laporan, faktur itu bukan entitas. Tapi persediaan itu entitas. Oke. Ya. Treasurer itu atau bendahara itu bukan entitas, ini pengguna. Ya. Laporan biaya itu bukan entitas, ini report, ini output. Ya. Jadi yang benar itu expense dan account. Nah, tipe-tipe entitas. Entitas itu ada yang kuat. Ini entitas yang bisa berdiri sendiri. Lalu ada entitas yang lemah. Entitas yang lemah itu adalah entitas yang hanya bisa ada tergantung dari entitas kuat. Contohnya apa? Saya sebagai karyawan, sebagai dosen Atmajaya itu saya adalah strong entity. Istri dan anak saya itu adalah tanggungan. Jadi data mereka itu ada di Atmajaya sebagai tanggungan saya. Tapi nama istri dan anak saya itu hanya ada di dalam sistem Atmajaya karena ada saya. Kalau saya keluar dari Atmajaya, nama mereka juga keluar dari Atmajaya. Ya, nggak bisa istri dan anak saya tiba-tiba muncul sebagai tanggungan tanpa ada saya. Nah itu strong dan weak. Contoh ini ya, employee dan dependent. Dependent itu artinya tanggungan. Nah, bagaimana panduan untuk memilih nama entitas? Satu, kalau bisa itu kata benda singular, ya, tunggal kata benda itu. Dan spesifik, ringkas, tidak usah disingkat-singkat ya. NPM terpaksa disingkat karena mungkin terlalu panjang ya. Tapi kan kita semua paham. Ya. Untuk ini ya, jadi kalau satu peristiwa itu entitas itu namanya adalah hasilnya, bukan prosesnya. Ya. Dan konsisten. Nah ini konsisten. Saya melihat satu contoh ada inkonsistensi di dalam sistem kita. Nah, ini mungkin sudah pernah. Jadi saya menemukan ada mahasiswa itu yang nama di Microsoft Teams dengan nama di sistem presensi berbeda. Nah, begitu ini di presensi dari Microsoft Teams diunggah ke sistem presensi nggak terbaca. Kenapa? Namanya beda, padahal NPM-nya sama. Ya, masalahnya Microsoft Teams itu tidak mencatat NPM, mereka tuh mencatat nama. Nah, ini susah. Berarti kan apa? Di dalam sistem kita masih ada inkonsistensi. Ya, padahal harusnya konsisten. Oke. Ini mendefinisikan ya saya kira nanti. Nah, atribut sekarang. Atribut itu adalah karakteristik dari entitas. Ya. Nah, atribut itu bisa atribut yang harus ada. Contoh nama itu harus ada. Bisa opsional. Hobi mungkin opsional. Simple itu hanya satu atribut atau komposit terdiri dari dua atau lebih atribut. Ya. Contoh simple itu NPM itu simple. Nama lengkap itu simple. Tapi kalau yang komposit itu misalnya penerbangan.
kalau ke Jakarta itu Garuda itu tiap hari ada dulu, saya nggak tahu sekarang, GA201. Ya, itu berarti adalah penerbangan dari Jogja ke Jakarta yang paling pagi, jam 6 berangkat. Nah, tapi supaya bisa unik, GA201 itu harus ditambah atribut yang lain, yaitu apa? Tanggal. Jadi GA201 tanggal 8 September 2021. Itu unik, karena hanya ada satu sepanjang tahun. Ya. Dan nilai tunggal atau bernilai ganda. Nilai tunggal itu nama, itu nilainya tunggal. NPM itu nilainya tunggal. Hobi itu bisa bernilai ganda. Skill itu bisa. Hobi misalnya musik, makan, film gitu ya. Skill misalnya matematika, bukan matematika. Skill itu misalnya memasak, masakan barat, gitu ya, pertukangan ya, dan lain sebagainya. Itu atribut itu juga bisa atribut yang disimpan maupun yang diturunkan. Atribut yang disimpan contohnya adalah tanggal lahir, yang diturunkan umur. Ya. Dan juga identifier. Identifier itu ada atribut unik yang membedakan satu anggota entitas dengan anggota entitas yang lain. NPM itu adalah identifier. Karena unik, di dalam satu tabel mahasiswa, itu hanya ada satu orang dengan NPM tertentu. NPM-nya Esa ya Esa. Kan? Oke. Nah, sekarang terkait dengan tadi start dan drive. Ya. Nah, ini kemarin jadi saya itu terlibat jadi panitia itu ya untuk vaksinasi di beberapa tempat. Tugas saya itu pada pendataan, pendaftaran. Ketika merancang formulir pendaftaran, kan pakai Google Form ya, itu saya ditanya. Saya bilang, formulirnya jangan panjang-panjang. Jangan terlalu ruwet. Kenapa? Sebagian besar itu nanti ngisinya mesti pakai smartphone. Ya. Dan smartphone itu tidak cocok kalau untuk nulis cerita panjang. Smartphone itu cocok untuk ngetik yang pendek-pendek saja. Betul ya? Setuju kan? Oke. Maka kemudian saya, oke, datanya apa yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan apa toh? Ya, yang dibutuhkan itu hanyalah nama, NIK, alamat. Saya bilang gitu. Tuh, jenis kelamin dan tanggal bagaimana? Katakan. Wah, itu bisa diturunkan. Saya katakan. Nah, jadi kalau Anda lihat, ini saya tulis dulu aja. Anda lihat NIK Anda. Di dalam NIK itu ada informasi mengenai jenis kelamin dan tanggal lahir. Ya. Nah, digit ke-7 dan digit ke-6 dan ke-8 dari NIK itu kan 16 digit ya. Digit ke-6 dan 7 itu menunjukkan tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, jadi contoh, kalau digit ke-6 dan 7 itu 17, itu berarti dia lahir tanggal 17 dan pria atau laki-laki. 57 digit ke-6 dan ke-7 itu 57, itu berarti dia lahir tanggal 17 dan jenis kelaminnya perempuan. Jadi di dalam NIK, untuk membedakan jenis kelamin pria dan wanita, itu untuk wanita tanggal lahirnya ditambah 40. Jadi semua digit ke-6 dan 7 itu kalau di atas 40, itu pasti wanita. Di bawah 40 itu pasti pria. Kemudian digit ke-89 itu adalah bulan lahir, 2 digit berikutnya tahun lahir. Ya, itu. Jadi dari situ saya sudah tahu. Ya. Maka kemarin ketika saya lihat ada nama ini ya, lalu kok NIK-nya kok aneh, saya bilang gitu. Saya tanya, ini benar NIK-nya gitu kan? Hanya berkali-kali tetap salah gitu kan? Menurut saya kok salah hanya, ya udah difoto saja, KTP-nya difoto. Dia pakai KK karena belum punya KTP, pakai KK-nya difoto, dikirim ke saya. Oh, tahu nggak? Yang dikirim itu bukan NIK, tapi nomor KK. Nomor KK kan mirip dengan nomor NIK, gitu ya. Oh lah ini nomor KK yang dikirim, bukan NIK. NIK itu ada di sini, gitu. Nah itu. Oke, kita lanjutkan lagi ke ini ya. Ya, baik, kita terus atribut ya.
Ini contoh-contoh atribut ya, baik opsional maupun yang wajib ada. Nama itu biasanya harus ada, NPM harus ada. Nah, NPM itu biasanya dibuatkan, jadi tidak natural. NIK itu juga dibuatkan, tidak natural. Kalau natural itu artinya melekat pada diri kita. Nama, tanggal lahir itu melekat pada diri kita. Tapi kalau NIK, NPM itu dibuatkan. Ini atribut komposit itu adalah alamat. Ini gaya Amerika masalahnya ya. Kalau gaya Amerika itu mengalamat, kalau kita kan alamat lengkap selesai ya. Tapi kalau di Amerika itu adalah nama jalan, kota, negara bagian, dan kode pos. Kalau kita alamat lengkap beserta kode pos. Gitu. Ya. Multi value dan ini ya multi value, misalnya tadi skill, ya. Drive attributes ini diturunkan dari, misalnya lama masa kerja itu diturunkan dari tanggal mulai bekerja. Ya. Nah, lalu ini identifier. Identifier itu adalah identitas, NPM contohnya, atau NIK. Nah, kadang di dalam satu data itu sering kita sulit untuk menemukan atribut yang cukup unik, ya, yang tidak ada orang lain yang punya di dalam satu database itu, yang cukup unik. Nama itu banyak yang mirip. Ya. Saya pernah punya mahasiswa di kelas saya itu 2 orang kembar. Wajahnya mirip. Itu zaman belum pandemi ya. Namanya pun hanya berbeda 1 huruf. Yang satu namanya Ani, satu namanya Ana. Gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya harus dibuatkan identifier yang unik. Ya, itu NPM. Nah, kriteria identifier apa? 1, tidak akan berubah. NPM Anda itu nggak akan berubah. Ya. Kalaupun Anda misalnya di tengah jalan pindah jurusan ke manajemen misalnya, atau ke akun EP atau kemana gitu, maka Anda akan dibuatkan NPM baru. Sedangkan NPM lamanya dimatikan, tidak akan dipakai lagi. Dan tidak didaur ulang, tidak dipakai orang lain. Gitu ya. Tidak akan kosong, tidak boleh kosong. Nah, harus ada isinya. Ya. Oke. Simple dan komposit nih tadi ya. Kalau simple itu ya hanya 1 NPM. Kalau komposit itu seperti nomor penerbangan ya, dan tanggalnya. Nah, menamakan atribut itu juga sebaiknya yang singular, bukan yang plural. Ya. Unik, ya, standar, dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Ya. Oke, kemudian definisi dari atribut. Ya, kita harus di dalam atribut itu harus didefinisikan. Artinya apa? NPM itu artinya apa? Bagaimana cara menyusun NPM? Itu kan ada ya. 2 digit pertama itu adalah tahun masuk, 2 digit berikutnya itu adalah prodi, kemudian 4 digit ya, 4 digit berikutnya itu adalah urutan masuk. Ya. Nah, lalu juga harus dinyatakan itu bisa berubah atau tidak. Dibutuhkan, wajib ada, atau opsional. Minimal maksimalnya bagaimana? Ya, dan hubungan dengan atribut yang lain. Ini dan hubungan antar entitas. Ya. Entitas itu bisa punya hubungan dengan entitas lain. Ya. Bisa satu entitas dengan entitas lain maupun satu entitas dengan beberapa entitas yang lain. Oke, ini ya. Relasi atau hubungan antara entitas ini ada yang unary, itu berarti dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Binary berhubungan dengan satu entitas lain, atau ternary berhubungan dengan 2 entitas yang lain. Oke, ya. Nah, unary ini contohnya apa? Unary itu adalah manajer dan bawahannya. Dua-duanya itu karyawan. Manajer karyawan, bawahannya juga karyawan. Tetapi manajer itu punya jabatan, dia menjadi atasan karyawan yang lain. Maka dia punya hubungan dengan sesama karyawan di sini. Binary ya ini contohnya banyak sekali, yaitu mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik. Ya. Seterusnya, kemudian ternary ini 3. Nanti kita bahas lebih lanjut.
Kemudian kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah maksimum dan minimum dari relasi. Ada one to one. One to one itu artinya satu entitas dengan satu entitas yang lain. One to many, satu entitas di sini dengan beberapa entitas di tempat lain. So many to many, banyak ke banyak. Ya, contoh one to one itu, nah ini menikah ya. Menikah itu, ini kalau Yunari, menikah itu ya kalau di Amerika Serikat memang satu-satu ya, satu pria dengan satu wanita atau satu pasangan. Beberapa tempat kan sudah mengakui pernikahan sesama jenis. Kalau di Indonesia nggak bisa ini, karena ada yang bisa menikah satu pria dengan beberapa wanita gitu kan. Oke. Contoh yang lain satu-satu ya. Nanti kita lihat. Lalu ini one to many, satu manajer menjadi atasan beberapa karyawan. Satu karyawan hanya punya satu manajer. Ya. Kaprodi saya Bu Pratiwi, kepala departemen saya Bu Anas. Ya, nggak ada kaprodi saya kok dua, ini hanya satu. Dan bantuan ini sudah ya. Kemudian ini kalau binary satu-satu apa? One to one. Saya dan ruangan saya. Saya itu hanya punya jatah satu ruangan dan ruangan itu ya hanya untuk saya. Tidak bisa dipakai Bu Yanti, nggak bisa dipakai Bu Jenjang, nggak bisa dipakai Pak Toto, gitu ya. Itu. Lalu one to many. One to many contohnya apa kalau seperti mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik. Satu mahasiswa hanya punya satu dosen pembimbing akademik. Tapi saya sebagai dosen pembimbing akademik punya beberapa mahasiswa bimbingan akademik. Nah, kalau many to many apa? Kelas dengan mahasiswa. Satu mahasiswa bisa terdaftar di beberapa kelas. Satu kelas berisi beberapa mahasiswa. Ya, ini. Lalu ini ada ternary. Ternary ini biasanya adalah untuk spare part ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini. Lalu kardinalitas juga ada constraint-nya, ada batasnya. Kalau kardinal minimum maksimumnya berapa kardinalitas? Kalau minimumnya 0 itu artinya opsional, boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau minimumnya 1 itu berarti wajib harus ada. Maksimum itu adalah jumlah maksimumnya. Contoh ini, yang digambarkan. Nah, ini garis ini artinya 1, ya. Ini 1, ini kalau ada ini banyak. Satu pasien itu bisa punya banyak catatan rekam medis, tapi satu lembar rekam medis itu hanya milik satu pasien. Ya, baca seperti itu. Ya. Oke, kalau ini wajib, ini opsional. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, associative entity itu apa? Jadi Anda ingat tadi ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Nah, many to many itu merepotkan. Ya, karena itu sangat sulit. Maka kemudian supaya many to many itu tidak merepotkan, jadi seperti ini. Ini kan many to many ya. Karyawan ke kuliah atau kursus. Satu karyawan bisa ikut lebih dari satu kursus. Satu kursus bisa diikuti lebih dari satu karyawan. Wah, ini merepotkan. Maka kemudian supaya tidak supaya memudahkan, satu relasi many to many ini dipecah menjadi dua relasi one to many. Jadi di sini adalah sertifikat. Satu karyawan itu bisa punya banyak sertifikat, tapi satu sertifikat hanya milik satu karyawan. Dan kursus, satu kursus itu bisa mengeluarkan banyak sertifikat, tapi satu sertifikat hanya bisa berasal dari satu kursus. Betul. Nah, oke, nanti. Oke, itu dulu tentang modeling. Ya, nah, sekarang bagaimana kalau di MySQL? Kalau MySQL caranya adalah, sebentar, saya share dulu. Oke, screen saja. Oke, ya. Nih ya, kalau MySQL itu kalau akan membuat model baru adalah dengan file new model. Nah, nanti akan muncul jendelanya seperti ini. Dan tinggal add diagram. Ya, nanti akan muncul itu. Nah, simbol-simbolnya ada di sini. Ini contoh, ini adalah simbol tabel. Ya. Nah, seperti kalau pakai Visio itu, diklik, sini klik,
Ini relasi juga sudah ada ini, one to many, one to one, ya, dan seterusnya. Sudah disiapkan. Nanti caranya ada di situs kuliah ini ya. Ini tutorialnya ada di sini. Jangan khawatir, ini berbahasa Indonesia. Nah, oke. Itu dulu. Jadi saya belum akan memberikan tugas, ya. Nanti silakan berlatih dengan MySQL Workbench dengan tutorial yang sudah saya berikan. Ya. Nanti tugasnya menyusul. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Belum ya, Esa. Albert, bagaimana? Pak, kalau cara buat, kan kita misalnya udah bikin diagram, terus mau dihapus itu pakai apa ya? Ya dihapus saja, diklik kanan nanti akan terhapus. Ada pilihannya delete gitu. Oh, oke, makasih Pak. Ya. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian dulu. Ya, nanti minggu depan kita berjumpa lagi. Ya. Oke, selamat.